Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Kita melanjutkan kajian kita di bahasan saya di sini, yaitu tafsir al-Mu'awwidhat, penjelasan akan 3 surat utama di dalam Al-Quran, pembahasan 3 surat yang dimulai dengan firman Allah Qul, penjelasan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surat yang memberikan makna perlindungan diri dari beberapa kejahatan dan keburukan. Makanya disebut dengan nama surat Al-Mu'awwidhat, perlindungan diri dari kejahatan-kejahatan. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang keutamaan-keutamaan serta zikir harian. Kali ini kita masuk pada bahasan utamanya, yaitu di tafsir surat Al-Ikhlasnya. Bahasan pertama di sini disajikan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Sebab turun surat Al-Ikhlas. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah, dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Annal musyrikina qalu li Rasulillah SAW, unsub lana rabbak, fa'anzalallahu qul huwallahu ahad. Orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Disebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Kemudian terdapat riwayat pula dari Abdullah bin Abbas dari jalur Ikrimah yang menyebutkan kisah dan sebab yang berbeda dari riwayat di atas. Ibnu Abbas menuturkan orang-orang Yahudi datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada Ka'ab bin Ashraf, ada Huyai bin Akhtab. Mereka berkata, wahai Muhammad, seperti apa Tuhan yang mengutusmu itu? Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Ada juga beberapa riwayat senada dari beberapa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dari jalur yang berbeda-beda, juga dari Anas bin Malik. Artinya, sebab turun ini pertanyaan orang-orang kafir, baik dari kalangan orang-orang musyrik penyembah berhala saat itu, maupun dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mana keturunan Tuhanmu? Nasab, tahu nasab? Keturunan itu, keturunan Anda, keturunan saya sama. Katanya keturunan kan mesti ke atas, ya kan? Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ini namanya jalur nasab, keturunan. Kalau orang Arab itu kan selalu konsen pada keturunan-keturunan ini. Makanya ada satu dimensi ilmu sendiri, namanya ilmu nasab.
Dan itu sampai sekarang Pak Bu. Sampai sekarang orang Arab sangat konsen masalah itu. Mereka kalau pengen tahu umpama moyangnya dulu, bahasa Indonesianya ya, nenek moyangnya dulu, mungkin kakek yang ketiga, keempatnya dulu, siapa namanya? Oh namanya Fulan. Kemudian di atasnya tahu nggak? Oh Fulan. Dari suku apa? Dari marga apa? Ini, nah, nanti dari situ mereka bisa tahu urutannya. Oh keluarga besarmu itu dulu tinggal di desa ini, di perkampungan ini. Sekarang keluarga besarnya masih hidup. Keluarga besarnya itu sini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum tasiluna bihi rahimakum. Apa? Pelajarilah keturunan kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bisa menyambung apa? Rahim kalian, silaturahmi. Cuman problemnya kita ini sekarang orang Jawa bilang kepaten obor. Tahu? Obor itu obornya lenterannya mati sehingga kita tidak bisa mengetahui lagi. Jadi mereka ini seperti itu. Makanya Yahudi ini nanya sama Rasulullah SAW, nasab keturunan Tuhanmu itu mana? Karena orang-orang musyrik itu punya. Jadi Tuhan bagi mereka itu ada istilah kita apa ya, titisannya gitu. Kan gitu. Ada titisannya Tuhan. Seperti pada berhala-berhala yang mereka sembah itu. Seperti Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat. Kemudian kalau orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, ada istrinya, dan itu Maryam, Bunda, mereka sebut ya, punya anak yaitu Isa. Begitu juga Yahudi, mereka meyakini bahwa Tuhan itu punya anak yaitu Uzair. Uzair itu anak Tuhan mereka sebut. Nah dari situ mereka itu nanya, loh kalau kamu mana turunan Tuhanmu? Siapa di sini yang menjadi keturunan Tuhan kamu? Paham? Nah orang-orang musyrik meyakininya berhala-berhala mereka itu Uzair, Manat, Lata. Makanya sampai sekarang orang-orang yang berbuat syirik itu meyakini bahwa wali-wali mereka itu adalah titisannya Tuhan. Makanya disebut wali, dan mereka menyatakan bahwa orang-orang itu punya karomah. Akhirnya muncullah cerita-cerita cerita-cerita Superman yang mereka karang gitu. Paham maksud saya cerita Superman? Cerita-cerita Superman bahwa Habib Fulan bin Fulan itu setiap hari ke surga. Terus cuman duduk doang 40 tahun, gak ngajak ngomong orang, gak makan, gak minum, dan seterusnya lah. Ini kan cerita-cerita Coffin Ho gitu loh. Coffin Ho dulu Pak, ya. Yang sewa-sewain gitu ya. Saya tahu tapi gak pernah baca. Gak senang dulu baca gitu. Jadi akhirnya muncul seperti itu istilah mereka orang sufi, wali-wali kutub yang dia kontaknya bukan sama Nabi lagi atau Jibril, tapi kontaknya sudah langsung sama Allah. Nah, begitulah kegilaan itu semakin merebak. Orang Arab bilang al-junun funun, gila itu macam-macam kok bentuknya. Jadi itulah mereka orang-orang musyrik
keturunan Tuhanmu itu mana Muhammad? Gitu. Makanya nanya. Paham? Yahudi juga nanya, mana turunan Tuhanmu yang bisa saya melihat? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Makanya dimulai dengan kata-kata apa? Qul, katakan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada mereka yang nanya tentang Tuhanmu itu siapa. Jawab sama mereka, katakan sama mereka. Nah, makanya mulainya apa? Qul, katakan kepada mereka, huwa. Qul huwa, kan gitu kan kalau diurai. Huwa itu apa artinya, Bu? Kata ganti orang ketiga. Saya, Anda. Orang pertama, Anda orang kedua. Orang ketiga yang gak datang, kan gitu kan. Nah, itu kan huwa, dia. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang di depan kamu. Dia, berarti yang dimaksud dia itu siapa? Yang dia tanya tentang Allah itu Tuhan kamu siapa keturunannya. Nah, disitulah mulainya. Qul huwa. Kok tiba-tiba dimulai katakan dia. Berarti kan ada kronologi cerita sebelumnya. Itulah yang disebut dengan nama sebab turunnya surat atau ayat. Paham, Bu? Paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tempat diturunkannya. Ya, di mana tempat diturunkan surat Al-Ikhlas ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tempat diturunkannya surat Al-Ikhlas. Pendapat pertama, surat ini termasuk Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu serta ulama dari kalangan tabi'in seperti Hasan al-Basri, Atha, Ikrimah, Jabir, dan Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Menurut mereka, surat Al-Ikhlas mengandung inti tauhid yang merupakan fokus utama dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Itu alasannya. Jadi kenapa dikategorikan surat periode Makkah? Karena isinya berkaitan dengan apa? Tauhid. Pendapat kedua, surat Al-Ikhlas termasuk Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu serta ulama dari kalangan tabi'in seperti Qatadah, Ad-Dhahhak, Abu Aliyah, dan As-Suddi. Mereka berpendapat surat ini diturunkan dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah yang meminta Nabi SAW menjelaskan tentang sifat Allah. Jadi kenapa kok mereka mengatakan Al-Ikhlas ini turunnya di Madinah? Karena yang nanya Yahudi, sedangkan di Makkah belum muncul, Yahudinya belum muncul. Yahudi itu muncul di mana? Di Madinah. Berarti surat ini turunnya Madinah. Yang jelas bagi kita yang mempelajari turun di mana itu kan tidak begitu krusial. Ya, ini hanya sebatas informasi tambahan saja. Intisari dari surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas mengandung pelajaran mendasar yang menjadi inti keislaman seseorang. Keislaman tidak sah kecuali dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi Islam seseorang itu tidak akan sah. Dia tidak disebut orang Islam kalau dia tidak mempelajari apa yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Karena itu pembeda yang membedakan orang Islam dengan orang musyrik, orang Islam dengan orang kafir, yang membedakan itu.
Pertama, surat ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan asma, yaitu sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi surat ini mengenalkan kita siapa Allah itu. Ya. Siapa Allah itu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mempelajari Asmaul Husna, istilah kita. Populer dengan apa? Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang sempurna kebaikannya. Begitu pula mengenal sifat-sifat Allah. Baru di situ kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan muncul setelah itu keimanan. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita tidak kenal Allah, ya berarti tidak ada iman. Iman kan kasih sayang, cinta, harapan, takut. Kalau tidak ada cinta, tidak ada harapan, tidak ada ketakutan, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sayang, berarti bahasa kita apa namanya? Gablek. Nah, itu kan? Gablek kan namanya. Gablek, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Karena memang tidak ada iman, nggak ada sayang, nggak ada harapan, nggak ada ketakutan. Nah, berarti bagaimana caranya kita punya iman? Ya, kenalilah Allah. Siapa Allah itu? Mengenal Allah dengan cara yang benar, ya pelajari nama-nama dan sifat-sifat. Artinya, surat ini memberitahukan kepada kita nama-nama Allah, memberitahukan kepada kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suratnya pendek, tetapi ia menjelaskan tentang nama-nama Allah, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, seperti yang nanti akan kita pelajari. Kemudian menetapkan prinsip tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Ketika kita kenal Allah, maka disitulah iman. Iman itu apa? Meyakini tauhid, bahwa Allah lah yang Maha Esa, tunggal dalam segala-galanya. Yang ketiga, beriman pada kenabian Muhammad sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena yang memberitahukan, yang mengenalkan kita siapa Allah itu Rasulullah. Artinya, siapa yang mengenalin kita tentang Allah? Siapa yang mengenalin kita tentang Allah? Rasulullah. Nah, inilah yang dipegang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka orang-orang rasionalis yang menjadikan mereka kenal Allah lewat siapa? Lewat akal, logika, lahirlah ilmu-ilmu filsafat, ilmu kalam dan sebagainya. Jadi pakai apa? Logika akal. Tapi kalau kita tidak, kita mengenal Allah ya lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lewat wahyu Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian yang keempat, membantah keyakinan bahwa Allah memiliki anak, dan juga membantah keyakinan bahwa Allah punya sekutu. Punya sekutu, kayak tadi itu orang-orang musyrik. Oh ini karomah, oh ini punya ikatan kuat dengan Allah, hubungan langsung sama Allah. Surat inilah bantahannya. Yang kelima, mengukuhkan kewajiban beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tunggal, tanpa sekutu. Dialah satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah atas makhluknya, sehingga tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Uluhiyah itu apa? Ibadah. Berarti surat ini mengajarkan kepada kita
bahwa ibadah itu tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Saya ulangi, surat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita melakukan ibadah apapun bentuknya kecuali tujuannya hanya kepada Allah. Makanya disebut dengan nama surat Al-Ikhlas. Di arti Al-Ikhlas itu apa? Yaitu tadi, kita tidak boleh beribadah kecuali tujuannya hanya kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa surat ini turun sebagai bantahan bagi kaum musyrikin yang bertanya kepada Nabi yang tadi itu. Karena mereka seolah-olah mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kemudian seolah-olah di dunia ini ada sekutu-sekutunya Allah, orang-orang yang punya ikatan khusus dengan Allah. Anda tahu nggak yang dimaksud dengan manat itu siapa? Manat itu siapa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsabitatal ukhra. Tahu nggak kalian siapa Lata, Uzza, Manat? Kan berhala, aslinya apa? Lata, Manat itu posisinya antara Makkah, Madinah, di daerah namanya Qudait. Biasanya jamaah umroh kalau naik bus suka istirahat di rest area namanya Qudait. Gitu, pom bensin itu. Nah itu daerah Qudait. Dulu Manat itu di daerah situ. Manat itu awalnya dulu patung, tapi patung itu hanya simbol. Sebetulnya yang dimaksud Manat itu adalah sosok yang berada di belakang patung. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan, Khalid bin Walid datang menghancurkan patung, dihancurin patungnya. Setelah itu Khalid bin Walid kembali menemui Rasulullah SAW, lapor, ya Rasulullah, patungnya sudah saya hancurin. Belum, kamu belum melakukan apa-apa. Masih ada itu, coba balik lagi. Ya kan nanya, ya balik aja. Dicari, berarti ada sesuatu di balik itu, kan gitu kan? Ketika sampai di tempatnya, Khalid bin Walid masuk ke dalam. Ternyata di balik itu siapa yang disebut dengan Manat yang asli? Siapa? Cewek telanjang. Jadi perempuan di balik situ telanjang. Nah, dia inilah yang disebut sebagai tokoh yang istilahnya titisannya Tuhan. Bahasa sekarang wali keramat. Sama kan sekarang kan? Kalau sekarang kan laki-laki cuma pakai sarung, nggak pakai baju di atasnya, disebut wali majdub. Benar kan? Ini kan ceritanya. Jadi surat ini membantah itu semua. Tidak ada sekutu, ya kan? Tidak ada perwakilan itu tidak ada. Orang istimewa tidak ada. Sebagaimana Allah juga tak punya anak. Paham? Oke? Nah, ini kita lewati. Oke, kita masuk pada inti bahasannya. Pada ayat yang pertama, yaitu pada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Ini dimulai dengan kata Qul. Berarti maksud
membantah omongan orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani yang bertanya tentang siapa Tuhanmu. Katakan, qul huwa dia. Tuhan yang kalian tanya, Rabb yang kalian tanya, itu adalah siapa? Allah. Dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Ahad. Paham tak? Paham? Tidak. Ada mic nggak? Ya, nulis-nulis Pak, lihat nggak sih? Kalau pakai nulis-nulis itu enak. Ya Allah, Bu, apaan Ibu? Ibu-ibu galaksi, itu banyak-banyak papannya. Kul, katakan huwa. Ini berarti apa? Perbedaan apa? Sama ini jawaban dan ini jawaban. Jawaban atas apa? Jawaban pertanyaan, ya kan? Katakan dia. Mereka nanya siapa? Apa? Tuhan. Tuhan itu apa sih artinya? Tuhan itu apa artinya, Pak? Apa? Bukan. Bukan. Nenek. Nanya. Apa Tuhan itu artinya? Kalau bahasa Arabnya Rob, ya kan? Siapa Tuhan itu? Pencipta. Terus pencipta, terus penguasa, terus pengatur. Tuhan itu zat yang mencipta. Mencipta itu apa? Membuat. Berarti ibu bikin kue itu mencipta. Menjadikan. Berarti bangun masjid ini mencipta. Terus apa dong? Yang belum ada. Yang sebelumnya belum ada. Yang sebelumnya belum ada. Rob ini apa? Rob ini artinya mencipta. Mencipta ini apa? Mencipta ini menjadikan sesuatu ada dari tidak ada. Ini namanya mencipta. Menjadikan sesuatu ada yang sebelumnya apa? Tidak ada. Mikrofon. Seseorang yang membuat mikrofon, apakah dikatakan dia mencipta? Membuat. Kenapa dia disebut membuat? Karena sebelumnya ada mikrofon. Ada mikrofon kok.
Dulu ada mikrofon? Nggak ada. Berarti yang bikin mikrofon mencipta dong? Iya, Bu ya? Ya? Enggak. Kenapa dikatakan enggak? Kan enggak ada sebelumnya. Kalau Anda bilang iya, berarti Tuhan dong dia. Ayo, kanan kiri kejedot. Hah? Gimana? Dengerin. Woi, Bu, yang nyender-nyender. Ngomong aja sendiri. Udah tahu memang ada nenek-nenek, tapi jangan ngomong. Kalah, biarin. Dengerin. Mencipta sesuatu ada dari tidak. Mikrofon, emang sebelumnya tidak ada? Ada. Apanya yang ada? Besinya. Kan besi ada sebelumnya. Terus bahan-bahannya semua kan ada. Lalu bahan-bahan itu sama dia dirakit, dijadikanlah namanya mikrofon. Berarti mikrofon bukan mencipta, tapi dia membuat tisu. Apakah orang yang membuat tisu dikatakan mencipta? Tidak, karena bahan bakunya ada. Tapi dia mencipta, merakit, bukan mencipta, merakit, membuat bahan-bahan baku menjadi bahan yang namanya tisu. Jadi manusia, tidak ada manusia mencipta, manusia membuat. Udah ngomong orang muda, Bu? Paham? Itu namanya. Jadi Allah Rabbinya apa? Mencipta. Kemudian Rabbinya apa? Mengatur. Ngatur ini apa, Bu? Ngatur. Tadi ibu-ibu suka ngatur nih. Iya kan? Tadi ibu-ibu ini ngatur. Kalau nggak ngatur, disulat pantatnya. Terus pol ngaturnya, ya Bu ya. Ngatur itu apa? Apa? Nyusun terus. Ya, intinya ngatur kalau ada deskripsi kepanjangan. Ngatur itu apa sih? Ngasih nikmat, memberikan kebaikan, rezeki. Ya kan? Ngatur malam, siang, musim hujan, musim panas, dan sebagainya. Jadi ini sehat, ini sakit, ini masa muda, ini sudah mulai tua, dan sebagainya, gitulah. Nah, yang ngatur ini semua siapa? Allah. Yang ngasih kesehatan, yang ngasih rezeki, yang ngasih kenikmatan, berbagai macam kebaikan, semua ini. Kemarin jadi gadis, sekarang jadi nenek, kan gitu kan? Ya, begitulah. Kemarin menikah, sekarang biar. Kan gitu kan? Gitu. Kemarin hidup, sekarang mati. Kan gitu kan? Simpel aja kan? Mengatur terus berarti berkuasa. Siapa yang berkuasa semuanya? Allah. Inilah Rabbu. Berarti termasuk ini ngatur ini apa? Nikmat. Kan gitu kan? Terus apa? Hidayah. Kan gitu. Nikmat, kebaikan dunia akhirat, hidayah, termasuk apa? Hukum. Yang menentukan hukum siapa? Rabbul Alamin. Allah yang menentukan takdir, Allah yang menentukan hukum, Allah yang kasih hidayah, Allah yang menyesatkan, Allah yang memuliakan, Allah yang kasih kebaikan, kebahagiaan. Paham? Mereka itu nanya, siapa Tuhanmu yang ini? Gitu. Tuhanmu yang ini itu siapa? Mana orangnya? Itu yang ditanya sama Yahudi, sama orang musyrik. Mana? Siapa yang nyiptain? Yang ngatur siapa?
yang bisa memberikan nikmat, yang ngasih hidayah, petunjuk, menyesatkan. Siapa yang memiliki hukum, yang menentukan hukum? Siapa yang berkuasa? Mana Tuhanmu? Mana? Kan? Mereka tidak bertanya siapa zat yang diibadahi. Bukan, mereka nggak nanya itu, Pak. Mereka nggak nanya itu. Yang ngasih nikmat rezeki kamu siapa? Terus yang memberikan petunjuk manusia siapa? Mana Muhammad? Adakah keturunannya? Itu yang ditanya. Yang menentukan hukum siapa? Mana? Dia nggak tanya siapa yang patut diibadahi. Tidak. Dia hanya nanya ini, gitu loh. Paham belum? Paham belum? Paham, Pak? Makanya jawabannya kul huwa, katakan dia ini siapa? Ini loh yang bertanya tadi. Nah, gitu kan? Dia tanya siapa Tuhanmu? Ini loh yang ditanya. Nah, siapa? Katakan dia. Ini Tuhan yang bertanya itu. Siapa? Allah. Nah, ini bedanya. Mereka nanya, Ustaz paling cerewet ini. Yes, mic-nya mati, pakannya elek. Jadi Allah menjawab, Qul, katakan dia, yaitu Tuhan yang ini yang mereka tanya itu, Allah. Nyambung gak? Nyambung. Siapa yang dimaksud dengan Allah itu? Ya? Allah. Allah itu berasal dari kata ilah. La ilaha illallah. Wa ilahukum ilahun wahid. Allah itu ilah. Ilah itu apa? Ilah itu artinya ma'bud. Ma'bud. Ma'bud itu apa? Yang diibadahi. Ma'bud yang diibadahi. Jadi makna ilah itu yang diibadahi. Ilah bukan Tuhan artinya, bukan. Ilah itu artinya yang diibadahi. Berarti Allah siapa? Yang diibadahi. Saya ulangi, Allah itu berasal dari ilah. Ilah artinya ma'bud, yang diibadahi. Berarti Allah itu siapa? Yang diibadahi. Oke? Nah, sekarang nanya, katakan dia, yaitu Rabb, Tuhan yang dia nanya ini adalah zat yang diibadahi. Paham? Berarti apa? Memang Rabb itu adalah zat yang mencipta, mengatur, berkuasa. Iya benar, memang itu benar. Rabb itu, Tuhan itu yang mencipta, yang ngatur, yang berkuasa. Iya benar memang. Cuman kenapa kalian ibadah kepada yang lain?
Harusnya ibadah itu kepada siapa? Kepada zat yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Makanya qul huwa, dia yang mencipta, mengatur, berkuasa, itu adalah Allah, yaitu zat yang diibadahi. Berarti apa? Tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah, yaitu zat yang mencipta, mengatur, yang berkuasa. Paham, Bu? Beaus saya. Paham? Berarti kalau orang mengartikan la ilaha, tidak ada Tuhan, benar nggak terjemahan itu? Hah? Benar apa salah? Salah apa benar? Kenapa salah? Karena ilah itu bukan Tuhan, tapi ilah itu apa? Yang diibadahi. Berarti zat yang diibadahi dialah Rabb. Tapi kalau orang meyakini adanya Rabb, Tuhan, belum tentu dia ibadah kepada Allah. Paham? Saya ulangi. Orang yang meyakini adanya Allah, berarti dia pasti meyakini adanya Rabb, mencipta, mengatur, berkuasa. Tapi kalau orang yang meyakini adanya Tuhan, belum tentu dia ibadah kepada Allah. Itu. Makanya orang-orang liberal itu mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Padahal terjemahan itu apa? Salah fatal. Harusnya tidak ada sesembahan atau tidak ada ibadah yang dianggap benar kecuali Allah. Kenapa ibadah hanya kepada Allah? Nah, ini jawabannya, karena Allah itu apa? Rabb. Paham? Lalu di surat ini muncul lagi qul huwa Allah, kemudian apa? Ahad. Berarti penyebutan ahad di sini sebagai apa? Sifatnya. Pinter. Berarti sifat kata siapa? Allah. Menjelaskan siapa Allah itu. Allah itu adalah ahad. Apa makna ahad? Nah, di sini al-ahad atau al-wahid di buku ini, keduanya adalah nama Allah yang bermakna zat yang Maha Esa. Tunggal, hanya dia yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang sempurna dalam segala kebaikan. Al-Ahad dalam zatnya, tidak ada yang serupa dengannya.
Al-Ahad dalam sifatnya, tiada yang menandinginya. Al-Ahad dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad dalam ibadah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi maksud Ahad ini apa? Esa, tunggal. Apanya yang tunggal? Hah? Apanya yang tunggal? Lanjutkan. Tunggal apanya? Itu ada pintu. Iya, tasnya ibu-ibu Doraemon. Ada baterai, ada segala macam. Oke, balik sini. Jadi qul huwa Allah. Allah itu artinya apa? Zat yang diibadahi. Tuhan yang mereka tanya ini adalah siapa? Allah yang diibadahi. Lalu Allah mengatakan Ahad. Allah ini Ahad. Apa artinya Ahad itu? Tunggal. Apanya yang tunggal? Zatnya. Zat Allah itu tunggal. Maksudnya Allah itu tunggal apa? Hah? Tunggal itu maksudnya apa? Tunggal itu maksudnya lam yalid walam. Itu maksudnya. Jadi ujung di surat ini lam yalid walam yulad itu penjelasan dari kata ahad. Apanya yang tunggal? Lam yalid walam. Lam yalid tidak punya anak dan tidak ada perempuan yang melahirkan anak untuk dia. Yulad. Ya. Dia tidak punya anak, yalid. Yulad, tidak ada perempuan yang melahirkan anak buat dia. Yalid itu punya anak. Dia tidak punya anak. Dan tidak pula yulad. Yulad itu dilahirkan untuk dia. Saya bilang, saya wulidani, dilahirkan untukku. Berarti apa? Ada perempuan yang melahirkan untuk saya. Paham tak? Nah, Allah dikatakan Allah itu lam yalid walam, gak punya anak dan tidak punya istri yang melahirkan anak buat dia. Jadi Allah itu siapa? Ahad, tunggal. Paham? Berarti ini ayat ini bantahan terhadap siapa? Hah? Bantahan siapa? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Isa ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Nasrani itu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Berarti gak tunggal dong. Paham? Makanya Allah mengatakan Allah itu ahad. Artinya apa? Tunggal. Apanya? Zatnya. Allah tunggal. Paham? Berarti gak ada anak, gak ada istri kan? Oh, baterainya ini mau. Gak ada anak, gak ada istri. Maka
tunggal berarti apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Artinya apa? Contoh, Allah mendengar, melihat, mengetahui, ngasih rezeki, ngasih nikmat, dan seterusnya dari Asmaul Husna, dari sifat-sifat Allah. Adakah seseorang yang bisa melihat seperti Allah? Tidak. Berarti nama-nama dan sifat Allah itu apa? Tunggal. Tidak ada siapapun yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada syirik sama sekali. Syirik itu apa? Persekutuan, persamaan. Berarti ini bantahan kepada siapa? Bukan. Kepada siapa? Orang-orang musyrik yang selalu meyakini bahwa oh ini syiriknya, ini setara dengan Allah. Oh ini ada ikatan langsung sama Allah. Oh ini punya hubungan langsung sama Allah. Oh ini bisa ngasih rezeki kamu. Oh kalau usahamu gak lancar, pergilah ke dia. Nanti dia bisa menjadikan usahamu itu lancar. Berarti dia seolah-olah memiliki sifat yang dimiliki oleh. Oh kalau kamu sakit, nanti pergilah ke dia, nanti dia bisa menyembuhkan. Berarti dia memiliki sifat seperti sifatnya syirik kan? Nah orang-orang yang syirik-syirik ini yang suka minta-minta kuburan, nggak belajar surat Al-Ikhlas. Memang nggak belajar, kalau dia belajar nggak syirik nanti. Paham bu? Allah itu ahad, tunggal. Apanya? Ibadah. Berarti apa? Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada zat yang tunggal, kepada zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tunggal, sehingga ibadah hanya ditujukan kepada Dia. Itulah makna dari Qul huwallahu. Dalam kan maknanya. Itulah disebut dengan nama surat Al-Ikhlas. Paham sampai sini? Jadi ujung ayatnya itu lam yalid walam, penjelasan akan makna ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya tidak ada siapapun yang sama, setara, sekutu, perwakilan, pembantunya Allah, tidak ada. Tidak ada. Karena Allah itu ahad. Sehingga semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Paham ya? Makanya banyak orang-orang Kristen, pendeta ketika mereka mempelajari surat ini banyak masuk Islam. Kalau mereka belajarnya benar, banyak yang masuk Islam. Jadi ini panjang nih. Makanya tauhid itu apa? Mengesahkan Allah pada apanya? Pada zatnya. Mengesahkan Allah pada apa? Nama-nama dan sifatnya. Mengesahkan Allah pada apa? Ibadah kepadanya. Itulah tauhid. Berarti kalau seseorang meyakini, oh yang ngasih rezeki saya ya Tuhan, yang menyembuhkan saya Tuhan, yang ngasih nikmat ya Tuhan, yang ngatur alam semesta
Tuhan. Sampai di sini, apakah cukup menjadikan dia orang beriman? Cukup? Cukup? Tidak. Karena apa? Karena sama saja dengan yang diyakini siapa? Yahudi Nasrani juga yakin itu, makanya dia nanya. Nggak cukup untuk dijadikan dia sebagai orang beriman. Kapan dia disebut sebagai orang beriman? Ketika dia meyakini yang berikutnya, qul huwallahu. Nah, itu dia yakini bahwa zat yang patut diibadahi hanya Allah. Tunggal zatnya. Tidak ada cerita sekutu-sekutu. Ini wali ini punya hubungan kuat sama Allah. Ini bisa begini. Alas. Ini namanya gajah naik becak, kelihatan apanya? Bukan bohongnya. Gajah naik becak, kelihatan. Orang bodoh aja yang sibuk jawab. Ya kenapa ya? Belalainya lah. Ya lapar dulu kamu. Apa yang kamu jawab? Ambruk lah. Jerapah naik motor, kelihatan apanya? Ya bohongnya. Jadi kalau orang datang ke kuburan, ini wali ini bisa mengabulkan semua hajat kita. Ini sih jerapah naik mobil, kan cukup. Datang bohongnya kan gitu kan. Datang ke si fulan masih hidup, cari berkah. Kelihatan bohongnya. Karena Allah itu apa? Ahad, tunggal, punya nama-nama, sifatnya punya Allah saja. Manusia tak ada yang sama. Ibadah ya hanya ditujukan kepada Allah. Makanya minta sama aku. Fasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah. Wa atimul hajja wal umrah lillah, haji dan umrahlah karena itulah ikhlas. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan karena siapapun. Ya bukan karena siapa-siapa. Saya berbuat semua karena lillah, karena Allah. Itulah keesaan Allah. Itulah makna tauhid. Itulah makna dari al-ikhlas. Berarti apa ini? Inilah kekuatan pada jiwa kita. Kenapa kok surat ini disebut surat perlindungan? Ya, karena ini kekuatan. Orang yang punya ini yakin di sini, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang yang memiliki baju besi, tameng, perisai dirinya. Semakin dia belajar, semakin mempelajari tameng besinya itu semakin apa? Semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Kalau ada orang menyerang dirinya, maka serangannya itu justru malah apa? Berbalik ke dirinya sendiri. Makanya surat Al-Ikhlas kan disuruh baca setiap hari jadi zikir. Tapi bukan sekedar baca, tapi harus paham artinya. Itu jadi perisai diri kita. Ya. Penyakit hati, ya galau, gelisah, tertekan. Al-Ikhlas mengobati. Kenapa? Semua yang ada di alam ini siapa yang ngatur? Makanya kita berharap kebaikan sama siapa? Ya udah, serahkan semua urusanmu. Ngapain kamu galau? Ngapain gelisah? Ngapain stres, tertekan? Serahkan semua sama Allah. Paham, Bu? Paham.
Belum kita jelasin ayat yang kedua. Yang kedua lebih seru lagi. Allahus Samad. Jadi orang yang paham ini qul huwallahu ahad, maka hatinya itu tenang. Oh, ditimpa musibah, yakin yang ngatur musibah siapa? Berarti saya minta agar musibah saya diringankan atau hilang sama siapa? Berarti Allah itu maha baik kan? Iya, berarti musibah yang Allah berikan kepada saya baik atau buruk? Baik. Terus ngapain saya buat? Ngapain stres? Ngapain tertekan? Berarti dia nggak paham. Nah, orang yang paham, qul huwallahu ahad, Allah yang tunggal semua, yang menentukan, yang mengatur semua siapa? Allah. Semuanya pasti baik. Sudah tenang aja. Ikan hiu juga hidup di laut. Iwak teri hidup di laut kan? Dua-duanya hidup di laut kan? Ya sudah, ngapain ada perkara ini? Paham gak Bu? Paham gak maksud saya? Ikan hiu gede kan? Gede. Teri kecil kan? Tapi hidupnya di mana dua-duanya? Ya sudah. Terus ngapain dipusingin? Paham gak maksud saya? Apa? Apa? Saya bukan bicara Anda gendut, Anda kurus, enggak. Itu paling seksi itu buat saya. Maksudnya apa? Ada orang rezekinya banyak, kan gitu kan? Yang satu rezekinya sedikit, terus stres, pusing. Loh, gimana sih? Mau rezeki banyak, mau dikit, dua-duanya apa? Dikasih rezeki. Kan gitu kan? Emang gara-gara ikan teri terus dia gak hidup di laut? Enggak. Kalau ikan teri gak hidup di laut, berarti di pasar. Apa Bu? Mati. Benar. Selama dia hidup di laut, berarti dia jadi ikan teri. Tapi kalau sudah pindah ke pasar jadi balado, jadi sambal. Saya dikasih goreng teri, mati. Jadi nggak usah pusing orang dengan itu. Oh ini gede rezekinya banyak. Padahal sekolahnya dulu kuliahnya kapan nih orang. Saya yang sekolahnya pinter, kampus, ya jualan kue gimana sih? Loh, kan dua-duanya masih tinggal di laut. Itu kan Anda masih dikasih rezeki, sudah gak usah pusingin, senyum aja. Kenapa? Karena Allah yang atur. Apa yang Allah atur, apa yang Allah kasih pasti baik. Berarti kalau kita mau minta berubah status, jadi awalnya ikan teri berubah jadi ikan tenggiri, berarti mintanya sama siapa? Sama Allah minta. Ya Allah, gedein badan saya biar jadi ikan tenggiri. Padahal ikan tenggiri kalau keluar dari laut jadi apa? Kerupuk. Udah, terus mau ngapain? Tetap jadi kerupuk. Mending tenggiri, mending ikan teri. Keren daripada kerupuk. Kolesterol. Paham gak maksud saya ini semua? Gak usah pusingin. Semua itu ketentuan. Kalau mau minta sama Allah, berdoa sama Allah, memohon sama Allah. Inilah tauhid. Nah, iman sama Allah, patuh taat sama Allah semata. Itulah benteng kekuatan pada seorang Muslim. Pada orang punya niatan jahat sama Anda, nggak bisa. Anda punya
baju besi, kekuatan, mental nanti dia sendiri. Dia akan senyum terus hidupnya. Dikasih musibah, senyum. Dapat rezeki, senyum. Suaminya setia, senyum. Suaminya kawin lagi, senyum. Suaminya kawin lagi, jawabnya apa? Alhamdulillah. Ya. Oke, sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang berikut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Kalau mau nanya langsung boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa hukumnya memberi nama orang dengan nama-nama dan sifat Allah? Boleh nggak ngasih nama seseorang dengan nama Allah? Ada nama-nama yang boleh. Ada nama-nama yang nggak boleh. Seperti kita mensifati seseorang dengan sifat Rahim, boleh nggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Nah, disifati Aziz alaihi ma'anittum. Aziz itu apa? Dia merasa ada unsur di sini. Oh, apa yang menimpa umatku, dia juga jadi beban buat saya. Gitu. Itu sifat aziz bagi manusia. Intinya boleh dimaknai itu. Seperti orang Arab bilang, hada aziz alayya. Mama, Mas kenal si Bulan gak? Oh, aziz alayya. Itu orang Arab. Maksudnya apa? Ini orang yang sangat saya hargai. Gitu. Kalau dia sakit, saya pikiran. Nah, itu namanya aziz. Disifati aziz. Rauf itu apa? Syafaqah. Apa? Sayang. Sayang, dia peduli, luar biasa sayang. Rahim itu apa? Menginginkan kebaikan pada dirinya. Nah, kan disifati, ini kan sifat Allah juga kan. Tapi apakah sayangnya manusia sama dengan sayangnya Allah? Bukan nyambung lah. Cuman kan, oh ini orang syakur, orang ini suka bersyukur. Padahal itu kan sifat Allah juga. Tapi tentu kan berbeda. Pasti berbeda. Ada yang boleh, tapi ada yang tidak boleh. Contoh, kita suka ada orang namanya Pak Rahman. Kita panggil Pak Rahman, tidak boleh. Karena itu khusus buat Allah. Jadi kalau ditambahi Abdul Rahman, baru boleh. Panggilnya Rahman, tidak boleh. Panggilnya apa? Abdul, apa-apa, terserah. Yang penting jangan dipanggil Rahman. Gitu. Ini ada pertanyaan tertulis. Apakah seorang anak perempuan lahir di luar nikah ketika dia dewasa dan menikah harus memakai binti ibunya? Apa boleh tidak disertai binti ketika akad nikah? Misalnya seperti putri dari almarhum fulan. Wah, ini panjang ini. Gini ceritanya, kan dia bukan lahir bahasa pasnya buat orang kita, hamil di luar nikah.
Bisa jadi dia lahirnya setelah dinikahkan, ya kan? Berarti hamilnya di luar nikah. Oke. Sekarang dinikahkan. Siapa yang menikahi dia? Bukan. Yang menikahi perempuan hamil siapa? Apakah laki-laki yang meniup balonnya? Ya, apakah laki-laki yang niup balonnya atau bukan dia yang niup? Hah? Oke, kalau paham nggak yang meniup kalau bukan niup? Betul, nggak paham. Ya kan? Kalau yang menikahi dia bukan laki-laki yang meniup, berarti pasti tidak boleh dinasabkan ke dia. Tidak boleh dibilang binti atau tidak boleh dibilang putrinya dia, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan dia yang niup. Paham ya? Oke. Yang kedua, kalau yang menikahi memang dia yang naruh air di situ. Beda lagi istilahnya. Dulu zaman dulu kalau mau mandi dan masak susu, kamu isi air dulu di sumur kan, nimba kan. Nah, yang isi air siapa? Yang niup memang dia. Dinikalah sama si dia. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Oke? Kalau kita yang di Dewan Fatwa pernah mengkaji masalah ini cukup mendalam sekali. Sangat mendalam dipelajari dan cukup alot berdiskusinya, tapi nggak dipublikasikan fatwanya, takut disalahpahami. Tapi kita cukup menyampaikan di kajian-kajian saja. Pernah kita mengkaji di Dewan Fatwa. Kesimpulannya, pendapat yang lebih dikuatkan oleh dokter-dokter yang di Dewan Fatwa, ustaz-ustaz dari Dewan Fatwa, kesimpulannya apa? Bahwa anak yang lahir di luar nikah, jika yang menikahi adalah laki-laki yang memang menghamili dirinya, maka boleh dinasabkan ke dia. Ini keputusan Dewan Fatwa. Boleh dinasabkan, dibilang binti atau putri, bilang boleh. Berarti nanti kalau sudah dewasa, jika dia perempuan, boleh dia jadi wali. Kalau si laki ini wafat, maka dia dapat warisan. Dan pendapat ini jauh lebih bagus, lebih mendatangkan maslahat. Ya. Paham? Ya. Insya Allah nanti bulan awal Agustus ada acara besar Dewan Fatwa di Jakarta. Rencananya ada tabligh akbar di Bekasi yang diadain oleh Ustaz-Ustaz Dewan Fatwa. Ya, rencananya tempatnya di Islamic Center, rencananya. Semoga diberikan kemudahan. Dan nanti ada program baru yang diluncurkan oleh Dewan Fatwa, namanya VOD. VOD itu YouTube versi Dewan Fatwa. YouTube plug 100% persis seperti YouTube. Isinya apa? Anda bisa mencari semua kajian dengan berbagai macam tema tanpa ada iklan atau nyeleneh. Isinya semua kajian versi YouTube. Itu bikin sendiri 100% bikin. Hasil kreasi anak Dewan Fatwa. Itu biayanya besar, hampir 2,5 miliar. Nah, nanti
nanti launching program itu, Anda bisa menikmati namanya ada namanya Fatwa Plus. Sekarang belum dibuka, sudah ada di Play Store, tapi Anda belum bisa membukanya. Nanti kalau sudah di launching tanggal 2 malam hari di salah satu hotel di Jakarta, nanti di launching di sana, baru setelah itu Anda bisa buka, bisa download. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah sah sholat karena tidak tahu arah kiblat? Setiap kita bertanya sama orang, jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang lurus, ada yang bilang miring ke kanan sedikit saja, sholatnya lurus. Nah, gini Bu, Pak, jemaah, ini penting. Kiblat itu sebetulnya difahami. Bu, jangan ngobrol Bu. Ya, yang ngobrol bawa pepes. Kiblat itu sebetulnya orang itu paham, tahu. Oh, kiblatnya sana. Cuman yang dipermasalahkan selalu itu miring dikit, miring ke kanan dikit atau miring ke kiri sedikit. Kan gitu kan yang diperkarakan. Nah, permasalahannya di dalam fikih itu adalah ketika kita sholat, apakah kita menghadap Ka'bah atau kita menghadap arah Ka'bah? Arah Ka'bah kan? Iya, kita menghadap arah Ka'bah, kecuali kita sholat di Mekah, di Masjidil Haram, baru kita ngadep Ka'bah. Tapi karena kita ini jauh banget, jadi ngadepnya apa? Arah Ka'bah. Ketika menghadap arah Ka'bah, miring-miring dikit, beda-beda dikit, nggak apa-apa. Yang salah itu kiblatnya sana, terus ada ngadep sana, itu kan ngawur kan. Tapi kalau kiblatnya salah, Anda miring sedikit kanan, Anda miring ke kiri sedikit, nggak apa-apa, karena menghadap arah Ka'bah. Miring-miring dikit nggak apa-apa, tapi kalau miringnya ke sana nggak apa-apa, kata Ustaz. Minta disunat lagi. Paham Pak? Jadi nggak perlu di masjid itu memperkarain. Ini softnya masjid kurang miring dikit ini, saya nggak mau keluar di masjid itu. Wah, Pak, ruwet amat. Pertanyaan berikutnya, kok ada ruwet di sini, Bu? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Apakah hadisnya sahih? Ya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Cuman bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Sebetulnya kita sudah mendapatkan baca Al-Ikhlas 10 kali. Contoh, sholat 5 kali kan? Nah, zikir sholat diantaranya baca apa? Al-Ikhlas. Berarti sudah berapa? 5. Kan gitu kan? Pagi berapa kali? Sore? Mau tidur? Berapa total? 10. Ada pun mengkhususkan diri, saya mau baca Al-Ikhlas 10 kali setiap pagi. Nah, itu tidak ada dalilnya malah. Gitu. Ada duduk mengkhususkan 10 kali gitu. Suami Anda mau berangkat ke kantor, mana sarapannya? Nanti dulu, Anda tak baca Al-Ikhlas 10 kali. Mana sarapannya? Nanti dulu, saya baca Al-Ikhlas dulu 10 kali. Tidak ada begitu. Paham? Ada lagi ya mau bertanya? Bapaknya?
cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.